Selamat malam kepada semua anggota Jemaat Fisdak yang sudah bergabung melalui Zoom dan juga saya percaya ada anggota-anggota Fisdak yang bergabung melalui live stream kita pada malam hari ini, hari eee, Rabu tanggal 20 Mei 2020. Kita akan mengadakan perbaktian dengan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita dan tentunya ada diskusi, ada tambahan yang cukup yang kita akan, bawakan sebentar dan ada pertanyaan-pertanyaan jika itu yang dapat dibawakan, silakan dan kemudian kita akan berdoa bersama. Untuk membuka acara ibadah kita, saya ingin mengundang Ibu Lucy untuk dapat memimpin kita melalui doa buka. Silakan Ibu Lucy. Mari kita mari kita mari kita berdoa. Segala hormat dan puji hanya diperuntukkan bagi Engkau Tuhan. Engkau Allah kami yang patut dipuji dan dibesarkan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kembali kami masih diberi kesempatan untuk bisa belajar firman-Mu. Sebelum kami belajar firman-Mu Tuhan, kami mengundang Roh Kudus-Mu kiranya memenuhi kehidupan kami semua, supaya kami bisa memahami firman-Mu Tuhan. Kami bisa mengerti firman-Mu yang disampaikan Tuhan, supaya kami bisa menuruti kehendak-Mu, supaya kami bisa hidup menurut rencana daripada Engkau Tuhan, supaya hidup kami hari demi hari boleh lebih berkenan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau mau pakai pendeta Rantung, Engkau mau pakai kami semua supaya kami bisa sungguh-sungguh menerima firman-Mu dan kami boleh melaksanakannya. Terima kasih Tuhan, ampuni segala kesalahan kami dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih banyak Ibu Lucy, terima kasih banyak. Baik, mari kita membaca pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Rabu 20 Mei 2020. Penciptaan dan pernikahan. Penciptaan dan pernikahan. Dekade terakhir telah menyaksikan perubahan besar dalam cara masyarakat dan pemerintah mengartikan pernikahan. Banyak negara di dunia ini telah menyetujui pernikahan sesama jenis, membatalkan undang-undang sebelumnya yang telah melindungi susunan keluarga yang pusatnya terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dalam banyak aspek, perkembangan ini belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga menimbulkan pertanyaan baru tentang lembaga pernikahan, hubungan antara gereja dan negara, kesucian pernikahan dan keluarga, sebagaimana yang dijelaskan dalam Alkitab. Saya mengajak kita membaca dalam Kejadian 1 ayat 26 dan sampai dengan 28 dan Kejadian 2 ayat 18 ayat 21 sampai dengan 24 untuk menjawab pertanyaan ini. Apakah yang diajarkan ayat-ayat ini tentang rencana Allah dalam pernikahan? Saya ingin mengundang Saudari Eti Sumanti untuk membaca Kejadian 1 ayat 26 28 sampai dengan 28 dan Kejadian 2 ayat 18 ayat 21 sampai dengan 24. Silakan Eti. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ayat 21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak,
Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dan manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkata manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Baik, mari kita baca sebelum nanti saya akan memberikan penjelasan yang sedikit tentang apa yang baru saja ayat-ayat tadi dibacakan. Terima kasih Saudari Eti. Pada hari ke-6, Tuhan tiba pada puncak penciptaan, yaitu penciptaan manusia. Sangat menarik karena untuk pertama kalinya bentuk jamak digunakan bagi Allah dalam Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Seluruh pribadi kealahan dalam hubungan kasih satu sama lain menciptakan hubungan manusia yang dilembagakan oleh Tuhan dalam pernikahan di bumi ini. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Kejadian 1 ayat 27. Allah menyatakan inilah dia. Adam menyatakan inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Kejadian 2 ayat 23. Dan Adam menamainya perempuan. Ya, Adam namanya perempuan atau Hawa ya. Pernikahan menuntut bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ya, menjadi satu daging. Alkitab tanpa keraguan menyatakan bahwa hubungan ini terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan berasal dari ayah dan ibu mereka, yang juga seorang laki-laki dan seorang perempuan. Konsep ini selanjutnya diperjelas dengan perintah yang diberikan kepada orang tua pertama di bumi ini. Maka Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Kejadian 1 ayatnya yang ke-28. Dalam hukum kelima, anak-anak atau keturunan harus menghormati ayah dan ibu mereka. Keluaran 20 ayat 12. Hubungan timbal balik ini hanya dapat dipenuhi dalam hubungan berlainan jenis. Dalam hubungan yang berlainan jenis. Bacalah kata-kata Yesus dalam Matius 19 ayatnya yang ketiga sampai 6. Apakah yang diajarkan Yesus pada kita mengenai sifat dan kesucian pernikahan? Dalam terang kata-kata Yesus, tanpa pernah melupakan kasih Allah bagi seluruh umat manusia dan bahwa kita semua adalah orang berdosa, bagaimanakah kita harus memegang sikap yang teguh dan tetap setia berdiri pada prinsip-prinsip pernikahan Alkitabiah? Mari kita lihat. Kita sudah melihat apa yang ditulis dalam perjanjian lama sehubungan dengan pernikahan tersebut. Dan mari kita lihat apakah Yesus sekarang sudah memberikan mungkin sesuatu hal yang baru. Mungkin dia melihat bahwa keadaan manusia itu berubah, bahwa kebudayaan manusia itu seperti berubah dalam arti progresif gitu ya, telah berubah. Apakah Yesus menyatakan oke lah saat ini ya sudah bolehlah ya tanpa lawan dengan sejenis is okay. Apa kira-kira itu dikatakan Yesus? Nah, inilah yang kita baca dalam Matius yang ke-19 ayat 3 sampai 6 di sana dikatakan, maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Nah, kenapa? Kenapa ini menjadi satu pertanyaan yang ditanyakan kepada Yesus? Karena bagi orang-orang Yahudi di zaman Yesus, mereka, ini mungkin Anda akan terkejut ya, mereka dapat menceraikan istri mereka kalau misalnya istri mereka masak, lalu makanannya itu terbakar atau gosong atau apa ya,
hangus, dengan kata lain. Itu dapat menceraikan istri menurut adat istiadat Yahudi saat itu dengan cara seperti itu. Lalu tapi apa yang kata Yesus ya? Jawab Yesus ayat keempat. Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Jadi tidak ada hal yang diperbaharui oleh Yesus. Tidak ada hal yang ditambah oleh Yesus. Tidak ada hal yang diubah oleh Yesus. Alkitab secara konsisten mengajarkan bahwa pernikahan itu dari satu laki-laki dengan satu apa? Dengan satu perempuan. Dan cukup menarik karena kemarin kita belajar tentang apa ya? Tentang hari Sabat. Dan kita dapat merasa yakin bahwa Tuhan tidak berubah tentang hari Sabat. Tuhan tidak waktu minggu penciptaan dia menciptakan sabat mingguan, lalu kemudian pada zaman Musa dia menciptakan sabat lunar dan kemudian dia ubah-ubah. Tidak. Tuhan tidak merubah apapun. Yesus tidak menyatakan ada perubahan tentang hari Sabat dan seperti yang kita pelajari pada saat ini, kita melihat bahwa tidak ada perubahan yang Yesus buat tentang format pernikahan tersebut. Pernikahan itu hanya dari laki-laki, seorang laki-laki dan seorang apa? Perempuan. Dan hari ini saya coba untuk apa ya, pada saat mempersiapkan pelajaran malam ini saya berpikir dan berdoa dan saya dapat melihat ada persamaan antara hari Sabat dan pernikahan itu. Ya, saya tidak membaca dari sumber lain, tapi jadi mungkin saja saya salah, tolong jelas. Mari kita belajar bersama-sama. Jadi sesudah acara kebaktian ini, sesudah diskusi ini, Anda silakan selidiki kalau saya salah ya. Tapi saya dapat lihat bahwa pernikahan suci dan sabat yang suci ini adalah hal yang suci yang merupakan hadiah Allah sebelum manusia itu jatuh dalam apa? Dosa. Itu sudah diestablish sebelum kejatuhan manusia. Orang mungkin bisa berkata bahwa itu sabat Yahudi, tetapi tidak ada orang bilang itu pernikahan Yahudi. Semua orang sama kan. Jadi kita tidak bisa, kalau kita mau bilang sahabat Yahudi, maka kita juga harus bilang bahwa yang menikah itu hanya boleh orang Yahudi, tapi tidak demikian ya. Karena baik hari Sabat maupun pernikahan itu diberikan kepada seluruh umat manusia dan sama-sama suci. Jadi itu yang pertama, poin pertama, ada persamaan. Yang pertama adalah sama-sama suci, sama-sama diberikan kepada seluruh umat manusia. Bukan hanya satunya kepada orang Yahudi, satunya kepada manusia seluruhnya. Tidak. Sama-sama Sabat yang suci yang diberikan kepada seluruh umat manusia. Lalu saya lihat juga bahwa pernikahan yang suci ini dengan sabat yang suci itu ada memiliki ada angka tiganya yang terlibat di dalamnya. Yaitu pernikahan yang suci ini kita sudah baca tadi, dibacakan Saudari Eti dari Kejadian 1 ayatnya 27. Maka Allah menciptakan, kata bara, kata menciptakan, yang mana di dalam Alkitab yang menggunakan kata bara itu hanyalah Allah. Hanya Allah saja yang menciptakan. Dalam arti dengan menggunakan kata bara. Ada mungkin manusia bisa menciptakan seni, menciptakan hal-hal ini dan itu. Tetapi mereka, Alkitab tidak menggunakan kata bara di situ. Jadi kata bara itu menciptakan itu hanya Allah. Dan 3 kali disebutkan di sini. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya Allah, gambar Allah diciptakannya dia laki-laki apa ya? Laki-laki dan apa? Perempuan. Jadi 3 kali kata bara di sini ya. Kata bara ini digunakan di dalam Kejadian 1 ayatnya yang ke-27. Dan kalau kita lihat hari Sabat juga ada 3 kata yang digunakan. Jadi ada bilangan 3 di sini ya, yaitu Allah berhenti, Allah berkati, dan Allah apa? Allah sucikan. Jadi saya lihat ada persamaan dari unsur ketiga ya, dari unsur ketiga. Dan yang berikutnya adalah persamaan yang dapat kita lihat adalah tujuan ya. Kenapa sampai Allah berhenti pada hari Sabat? Karena dia ingin memberikan contoh. Dia ingin memberikan contoh kepada manusia bahwa 6 hari lamanya, kalau kita hubungkan dengan Keluaran 20 ayat 8 sampai 11, 6 hari lamanya engkau bekerja, pada hari yang ke-7 baiklah itu menjadi sabat apa? Sabat peristirahatanmu. Jadi Allah memberikan contoh. Dan kita lihat di sini
pada saat Allah menciptakan pria dan wanita, juga dia memberikan contoh. Jadi ada tujuan yang sama. Apa contohnya itu pendeta? Apa yang kita bisa lihat? Contohnya itu adalah pada saat Allah menciptakan dari hari pertama sampai penciptaan-penciptaan yang lain, kita tahu pencipta itu adalah Yesus Kristus ya. Tetapi khusus untuk menciptakan laki-laki dan perempuan ini, ketiga oknum kealahan. Ya, ketiga oknum kealahan itu apa? Bersatu. Jadi ada apa ya? Ada interdependensi di antara mereka. Jadi artinya ada kebersamaan, mungkin dapat kita katakan, ada kebersamaan. Jadi dengan kata lain, pada saat Allah menciptakan laki-laki dan pria, tujuannya dia menciptakan ada kebersamaan kealahan yang menciptakan. Kenapa? Karena kita lihat pada saat manusia diciptakan, salah satu tujuan mereka yaitu, ayat kita sudah baca tadi, diciptakannya itu 3 kali ya. Ya, Allah menggunakan kata bara 3 kali di ayat 27, dan di ayat 28 Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambahlah banyak, ya, beranak cucu dan bertambahlah banyak. Untuk memiliki anak harus ada kebersamaan. Nggak bisa saya laki-laki sendiri lalu saya punya anak sendiri. Nggak bisa seorang wanita beranak sendiri, beranak cucu sendiri tanpa ada apa? Interdependensi dengan pihak yang lain. Jadi inilah satu contoh Tuhan. Kenapa? Ya, tolong koreksi saya kalau salah. Kenapa Tuhan harus menyatakan marilah kita menciptakan laki-laki dan wanita, laki-laki dan perempuan, oleh sebab kalau perempuan dan laki-laki ini ingin beranak cucu, harus ada apa? Interdependensi di antara mereka. Ya, harus ada interdependensi. Jadi tidak bisa beranak cucu. Tetapi seperti yang kita lihat pada saat ini, dekade terakhir, kebudayaan di Barat itu memang kacau balau. Ya, kacau balau. Ya. Allah ingin agar pernikahan itu saling interdependensi, saling mengisi antara Adam dan Hawa. Ya. Adam dan Hawa saling mengisi di antara mereka. Tetapi sekarang bukannya, kita sudah sering dengar orang ya mungkin sambil bercanda di Amerika dan di dunia Barat, bukan lagi Adam and Eve, tetapi sekarang menjadi Adam and Steve. Jadi kenapa? Karena sesama jenis sekarang sudah diakui di Amerika Serikat ini. Kalau baru-baru ini ya, ada begitu banyak bisnis di Amerika, misalnya pembuat bunga, pembuat cake. Ya, pada saat mungkin orang sesama jenis datang ke toko Anda, lalu mereka ingin menikah dan mereka ingin Anda buatkan cake pernikahan mereka. Lalu kemudian Anda tolak karena keyakinan agama Anda, wah ini nggak bisa, ini saya tidak setuju dengan orang pernikahan sesama jenis. Anda bisa disalahkan di beberapa negara bagian, Anda bisa dipenjara atau disu oleh sebab Anda menolak untuk apa? Untuk menyatukan meladeni permohonan mereka. Jadi itulah yang terjadi. Ya, pernikahan sesama jenis, ya, pernikahan sama jenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, yang tidak sesuai dengan ajaran Alkitab, baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru. Dan bukan itu saja, kekacau balauannya adalah anak-anak kita, misalnya. Anak-anak kita itu sampai umur 18 mereka bisa bebas untuk menentukan mau jadi jenis kelamin apa mereka. Karena pada saat ini kita bisa menulis formulir-formulir, misalnya formulir apa saja. Kita ada pilihan. You punya gender kita atau jenis kelamin kita. Kita bisa, kelamin kita, pilihan kita adalah laki-laki, perempuan, atau prefer not to answer, atau unknown, atau undecided. Dengan kata lain, mereka memberikan kesempatan kepada Anda untuk menentukan sendiri. Anda bisa menentukan sendiri siapa pasangan hidup Anda menentukan sendiri kira-kira jenis kelamin Anda. Jadi segala sesuatunya itu adalah manusia yang sendiri tentukan. Tetapi apa yang terjadi di dalam Alkitab? Alkitab menyatakan Allah yang menentukan. Allah yang menentukan antara pria dan apa? Pria dan wanita. Itu yang dia tentukan, itu yang dia ciptakan.
Allah tidak menciptakan pria dan pria, wanita dan pria, tetapi dia ciptakan pria dan apa? Dia ciptakan pria dan wanita untuk bersatu. Makanya pelajaran sekolah sahabat kita misalnya hukum-hukum Tuhan juga jadi hancur kan. Jadi hormatilah ayah dan apa? Ayah dan ibumu. Tetapi sekarang bagaimana kalau itu hukum menjadi hormatilah kedua ayahmu atau hormatilah kedua ibumu. Enggak pas seperti itu. Baru-baru ini ada seorang reporter ternama di Amerika Serikat ini yang menikah sesama jenis. Tetapi kemudian dia mendapatkan anak dari seorang ibu yang apa ya, pinjam rahim dengan kata lain. Jadi dia berikan dia punya sperma mungkin dan eh, 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 telur dari sang donor, lalu di donor tersebut juga yang apa ya, yang mengandung anak daripada eh, newscaster yang terkenal ini. Dan dia katakan, waduh sekarang hidupku lengkap. Saya memiliki satu kehidupan yang apa ya, kehidupan yang lengkap karena dia sudah punya anak dengan meminjam apa? Dengan meminjam rahim orang lain, ya. Dengan meminjam rahim orang lain. Kelengkapan kita itu bukan dari apa ya? Kelengkapan kita itu bukan dengan cara meminjam rahim orang lain. Tuhan sudah katakan itu dapat diperoleh beranak cucu itu dari apa ya? Dari seorang pria dan seorang seorang wanita. Tapi sangat disayangkan, dunia kita ini sudah apa? Sudah berbeda karena manusia ingin melakukan segala sesuatu menurut kehendaknya sendiri. Dan inilah saya kembali ulang-ulangi ya, saya selalu ulang-ulangi bahwa pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, yang ditawarkan setan itu bukan, hei jangan turut Allah, jangan mengikuti dia, ikut saya. Setan tidak tawarkan itu. Setan tidak ingin Anda berada, seakan-akan Anda berada di bawah perintah Tuhan, dan sekarang Anda masuk kepada perintah Dia. Dia tidak katakan, kalau kamu ikut saya akan memberikan ini. Kamu akan mendapat hal yang lebih baik daripada apa yang Allah tawarkan. Tidak. Setan tidak tawarkan Anda berada di bawah kuasa Dia untuk mendapatkan kenikmatan hidup ini dan itu. Apa yang setan tawarkan? Saya sudah ulang-ulangi. Yang setan tawarkan itu terdapat dalam Kejadian 3 ayat 4 ya. Ayat 3 ayat 4 yang setan katakan ini ya. Ayat 4 dan 5, sorry. Kejadian 3 ayat 4 dan 5. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu sendiri akan terbuka, dan ini penting sekali, apa yang dikatakan berikut. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ya, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Dan inilah manusia sekarang kan, inilah manusia sekarang. Mereka yang menentukan sendiri. Di Amerika ini satu prinsip yang terkenal adalah let me decide for myself. What is good for you, do it. You do it yourself. This is works for me. This is something that works for me. This is good for me. I'll do it. I don't need you. I don't need you to tell me what to do. Saya tidak peduli apa yang Anda katakan, saya tidak perlu apa yang Anda mau katakan, tapi kalau ini yang saya mau untuk saya buat, inilah yang saya akan apa? Inilah yang saya akan buat. Manusia ditawarkan bukan untuk menyembah setan mendapat upah yang banyak, tetapi manusia ditawarkan untuk menjadi dependent, berdiri sendiri. Tidak harus terikat dengan orang lain. Dan ini yang membedakan antara Hawa dengan Yesus. Ya. Kalau Yesus katakan apa? Kalau keinginan Yesus sebagai manusia, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi biarlah kehendak Bapa yang jadi. Menjadi masalah sekarang manusia pada zaman kita sekarang ini. Mereka bukan lagi melihat kehendak Bapa. Mereka bukan lagi melihat kehendak apa yang firman Tuhan katakan. Mereka tidak mau mendengar orang lain mau bilang apa tentang mereka. Mereka tidak mau dengar apa yang pendeta mau bilang. Mereka tidak mau dengar apa yang Alkitab bilang tentang apa yang harus mereka lakukan. Tidak mau apa? Tidak mau peduli. Yang harus menentukan apa yang patut untuk saya lakukan adalah diri saya sendiri.
Dependent, dan ini bukan cerita baru. Ini cerita lama yang sudah setan berikan kepada Hawa, kepada nenek moyang kita. Ya, tidak harus, tidak perlu kita interdependent, tetapi Allah mengajarkan kepada kita bahwa untuk menciptakan manusia, Dia harus katakan apa? Marilah kita harus ada apa? Interdependent di situ untuk menjadikan beranak cucu. Itu harus ada interdependent antara pria dan wanita. Dan inilah kedua hadiah Allah. Ya, hadiah Allah itu adalah Sabat. Kenapa? Hari Sabat itu mengatur hubungan kita dengan Tuhan. Ya, mengatur hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita memiliki hubungan dengan Tuhan, maka itulah satu hal yang terbaik. Dan bukan itu saja. Ya, diciptakannya pria dan wanita itu adalah merupakan satu hubungan dengan sesama. Ya, jadi kita dapat melihat di sini ada hubungan vertikal dan ada hubungan horizontal yang sudah yang menyatakan baik dalam hubungan vertikal dan horizontal tersebut, interdependensi itu harus menjadi bagian kita, ketergantungan. Itulah sebabnya. Itulah sebabnya kita harus selalu bergantung kepada firman Tuhan. Ya. Inilah yang menuntun kita. Inilah yang akan menyebabkan kita dapat berkata kepada Yesus, Tuhan, kalau ini kehendakku, ini kalau bisa ini, kalau inilah kehendak kami. Tetapi biarlah kehendakmu yang jadi. Biarlah kehendakmu yang jadi. Biarlah ini menjadi satu apa ya? Satu bagian dalam kehidupan kita bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah terikat dengan kehendak Tuhan, ya. Terikat dengan kehendak Tuhan. Karena firman Tuhan itu seringkali orang menganggap firman Tuhan itu yang membelenggu kita, tidak, ya. But the truth, kebenaran itu, firman Tuhan itu will set us free, yang akan membebaskan kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, ada pertanyaan-pertanyaan mungkin ataupun tambahan, silakan yang dapat ditanyakan pada saat ini. Silakan, kalau ada dari Anda yang melalui live stream. Silakan Ketua Ridwan. Ketua Ridwan, silakan Ridwan. Baik, ini pelajaran ini saya ingat-ingat mulai dari SMA. Karena waktu itu guru saya bilang ada dua institusi yang dibuat oleh Tuhan untuk manusia, yaitu satu hari Sabat dan yang kedua adalah pernikahan. Jadi dua ini adalah institusi yang suci yang dibuat oleh Tuhan untuk manusia. Dan kita sadar nggak sadar ya, dua inilah yang paling diserang sama setan. Pernikahan sama hari Sabat. Kita bisa lihat sekarang di dunia ini gimana pernikahan, setengah dari pernikahan itu pasti berakhir dengan divorce. Belum lagi ditambah dengan tadi yang dari pendeta bilang, pernikahan sejenis segala macam. Dan kedua hari Sabat. Nah, yang sedikit lagi yang saya mau tambahkan adalah bahwa kita tahu pada akhir zaman nanti dunia ini akan mencari kambing hitam. Siapa ini yang harus dituduh? Siapa ini yang harus disalahkan? Kenapa dunia ini menjadi semakin kacau? Mereka akan mencari satu kelompok. Saya nggak tahu apa definisinya pendeta, apakah itu ekstremis atau fanatis. Itu adalah seseorang yang memegang paham, yang sampai paham itu dia pegang melebihi daripada hukum di negara itu. Nah, saudara, gereja kita, gereja Advent, walaupun dengan term yang baik ya, kita ini sudah termasuk golongan itu, ekstremis atau fanatis. Kenapa? Karena itu tadi, satu, di Amerika ini sendiri sudah disahkan itu hukum untuk menikahkan sejenis. Sementara kita tidak akan, bagaimanapun, kita tidak akan pernah setuju dengan itu. Nah, grup yang tidak setuju dengan hukum yang ada di Amerika ini, seperti kita tinggal di Amerika, itu adalah salah satu yang sudah masuk golongannya dengan ekstremis, dan mereka akan cari kita itu nanti masa depan. Ini hanya pengingat bagi kita ya. Belum lagi Sunday Law. Kalau mereka betul-betul sudah melegalkan hari Minggu menjadi hari perbaktian, dan kita tetap bertahan pada hari Sabat, berarti kita juga sudah akan digolongkan pada grup ekstremis. Walaupun buat kita itu kelihatannya baik, tapi persiapan dari sekarang bahwa kita satu hari akan menjadi kambing hitam bagi mereka, salah satunya karena hari Sabat, dan juga yang kedua karena pernikahan ini. Karena di sini sudah disahkan dan kita tidak akan pernah menerima sampai kapanpun itu. Kira-kira itu. Hanya untuk peringatan bagi kita supaya kita siap-siap masa depan kita bagaimana.
Thank you. Terima kasih banyak, terima kasih. Suatu pandangan yang yang melengkapi pembahasan kita pada malam hari. Terima kasih Ketua Rito. Ada lagi yang lainnya mungkin yang ingin bertanya ataupun untuk menambahkan, mungkin melalui live stream deh, apa ada? Baik saudara sekalian, terima kasih atas semua yang sudah bergabung dengan acara ibadah malam Jemaat Fisdak. Saudara-saudari yang sudah bergabung dari mana saja, dari Indonesia, keluarga Tombeng Lesar, Ibu Lucy yang juga bergabung dari California, dan semua anggota jemaat, umat-umat Tuhan dari Jemaat Fisdak. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan menjaga kita semua. Stay safe, stay healthy, dan Tuhan menyertai kita dalam peristirahatan kita pada malam hari ini. Selamat malam.